Bayangkan, sebuah bunker tua tersembunyi di jantung hutan Jawa Barat, terkunci puluhan tahun, tiba-tiba ditemukan oleh patroli TNI. Dan saat pintunya dibuka, bukan mayat, bukan senjata, tapi lantai yang masih basah oleh darah segar. Tidak ada jenazah, tidak ada jejak pelaku. Hanya dinding yang penuh goresan kuku, seolah seseorang, atau sesuatu, berusaha keluar sebelum semuanya terlambat. Namun yang paling mengerikan bukanlah bunker itu, melainkan benda kecil berkarat yang ditemukan di tengah ruangan, sebuah peti besi dengan segel radiasi tingkat tinggi. Di dalamnya, ada serpihan uranium yang belum pernah tercatat dalam arsip negara manapun. Sejak malam itu, Letnan Rendra menyadari satu hal. Dia tidak sedang mengejar kriminal biasa. Dia sedang masuk ke perut seekor monster yang lahir dari rahasia gelap militer, pengkhianatan tingkat tinggi, dan jaringan penyelundupan yang bersembunyi di balik seragam dan jabatan. Dan ketika semakin dalam ia menggali, musuh yang selama ini dicarinya ternyata sudah menunggu, lebih dekat, lebih kuat, dan jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Ini bukan sekadar operasi rahasia. Ini adalah perang melawan sesuatu yang tidak boleh diketahui dunia. Hutan di lereng Gunung Ciremai malam itu terendam kabut pekat seperti tirai putih yang menggantung rendah di antara pepohonan pinus. Udara yang seharusnya sejuk justru terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak seharusnya dihirup manusia. Tim patroli kecil TNI yang bertugas memeriksa wilayah terpencil itu berjalan perlahan, menyapu area dengan senter dan thermal scope. Mereka terbiasa menghadapi apapun di hutan, tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda, suasana sunyi yang terlalu sunyi, hingga suara daun jatuh pun terdengar seperti dentuman. Letnan II Arga, pemimpin patroli, berhenti tiba-tiba ketika bau logam yang menyengat menusuk hidungnya. Bau darah, segar, dan bukan dalam jumlah sedikit. Ia memberi kode tangan, menurunkan langkah timnya menjadi lebih halus. Mereka mengitari semak rimbun yang tumbuh tak beraturan, dan di sanalah mereka menemukannya. Sebuah pintu baja tua, hampir tertutup lumut dan tanah, terkunci dengan gembok yang sudah berkarat setengah mati. Pintu itu seperti mulut monster kuno yang terkubur bertahun-tahun, menunggu saat untuk membuka rahangnya. Yang membuat Arga bergidik bukanlah pintunya, melainkan genangan darah yang merembes dari celah-celah baja itu. Cairan merah pekat mengalir mengikuti kemiringan tanah, masuk ke sebuah parit kecil dan menghilang dalam kegelapan. Tidak ada suara, tidak ada jejak kaki keluar. Seolah apapun yang berdarah, masih ada di dalam. Arga memanggil dua anggotanya untuk mengungkit pintu. Gemboknya tidak perlu dipotong. Ketika disentuh, benda itu patah sendiri, seolah baru saja dibekukan lalu ditumbuhkan ke batu. Pintu itu bergerak perlahan, berderit panjang seperti jeritan makhluk tua yang terbangun dari tidur panjang. Bau yang keluar dari dalam begitu mengerikan hingga dua anggota hampir muntah. Bukan hanya darah, bau daging terbakar, zat kimia, dan sesuatu yang mengingatkan pada laboratorium rusak. Arga memaksa dirinya masuk pertama, ditemani senter LED yang ia genggam erat. Lorong di bawah tanah itu sempit dan menurun. Dindingnya dilapisi ubin putih yang sebagian besar telah berubah menjadi kuning kecoklatan oleh waktu. Darah menodai hampir seluruh permukaannya, seakan seseorang menyeret banyak tubuh melewati koridor itu. Arga memerintahkan semua anggota mengenakan masker filter asap yang mereka bawa. Ketika mereka sampai ke ruangan pertama, semua orang berhenti napas. Ruangannya luas, dipenuhi meja baja dan peralatan laboratorium tua. Tapi lantainya seperti medan pembantaian. Bercak darah mengering di mana-mana, berlapis-lapis seakan bukan hanya sekali kejadian. Ada bekas dua telapak tangan besar yang terseret menuju pintu lain seolah pemiliknya sedang merangkak meminta bantuan. Namun tak ada satupun mayat. Tidak ada kain. Tidak ada sisa tubuh. Seperti semuanya sudah dipindahkan dengan sangat rapi, atau hancur begitu sempurna. Di sudut ruangan, seorang prajurit menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. Sebuah peti besi berkarat bertanda lambang kuno, segitiga dengan garis patah di tengahnya. Simbol era Perang Dingin. Mereka membuka peti itu. Di dalamnya terdapat tabung kristal kecil, berkilau samar meski tanpa cahaya. Arga memanggil lewat radio, suaranya bergetar. "Markas, kami butuh Letnan Rambo Rendra. Ini lebih besar dari sekadar temuan ilegal." Ketika tim naik ke permukaan, kabut tampak lebih tebal dari sebelumnya. Hutan terasa seperti menutup diri, menyembunyikan rahasia yang baru saja dibuka tim itu.
Tidak ada suara binatang. Tidak ada suara angin. Hanya sunyi yang terlalu sunyi. Beberapa jam kemudian, helikopter mendarat di dekat perkemahan darurat. Dari dalam turun Letnan Rambo Rendra, seorang perwira yang dikenal berani, taktis, dan sering ditugaskan dalam operasi gelap yang tidak pernah tercatat dalam laporan publik. Rendra menatap pintu bunker itu dalam diam lama, seolah sudah mengenali bentuk bahaya yang disimpannya. Matanya tajam seperti elang yang sedang membaca medan pertempuran. "Apa saja yang kalian temukan?" tanya Rendra. Arga menyerahkan tabung kristal. Rendra menatap kristal itu dengan pandangan yang sulit dibaca. Uranium mentah. Tingkat pemurnian tinggi. Tidak mungkin milik kelompok kriminal biasa. Bahkan sebagian negara pun tidak bisa memurnikannya sebersih ini. Arga menelan ludah. Dan bunker ini bukan sekadar bunker, potong Rendra. Ini bekas fasilitas eksperimen bawah tanah. Dan seseorang baru saja menggunakannya sebelum kita tiba. Rendra memerintahkan agar semua area dikarantina. Ia masuk lagi ke dalam bunker sendirian, menyisir ruangan yang sama namun dengan ketenangan yang membuat Arga dan tim gemetar. Di ruangan kedua, Rendra menemukan kamera kecil di sudut atas dinding. Rusak. Ditembak mungkin. Ia memeriksa memorinya. Hampir semua file terhapus. Hampir. Hanya satu video yang tersisa, berdurasi 3 menit, direkam sekitar 2 jam sebelum tim Arga tiba. Dalam rekaman itu tampak bayangan beberapa orang bersenjata lengkap memasukkan drum logam ke troli. Mereka mengenakan pakaian hitam tanpa tanda, bergerak cepat dan terorganisir. Kamera menangkap sedikit cahaya saat salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya tertutup masker. Tapi satu hal tidak, matanya. Mata tajam dengan iris kecoklatan yang khas prajurit terlatih. Rendra mengulang frame itu beberapa kali sebelum akhirnya menutup file. Ketika ia keluar dari bunker, kabut tampak mulai bergerak naik, perlahan menghilang. Namun udara tetap dingin. "Letnan," panggil Arga. "Apa yang sebenarnya kita hadapi?" Rendra tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan ke arah hutan, seolah memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Kita menghadapi sesuatu yang sudah berjalan bertahun-tahun," gumamnya. "Dan malam ini, kita baru saja mengetuk pintu mereka." Malam itu, di markas sementara, Rendra menggelar rapat kecil. Mereka menelaah jejak radiasi, memeriksa peta hutan, dan menandai wilayah dengan pola tak biasa. Radiasi terdeteksi tidak hanya dari bunker, tetapi juga sepanjang jalur setapak yang nyaris tidak terlihat. Warga desa sekitar mengaku sering melihat truk besar lewat tengah malam tanpa lampu, namun tidak ada seorang pun yang berani mendekat. "Kita mulai dari desa terdekat," kata Rendra. "Jika ada yang tahu sesuatu, itu pasti warga lokal." Pagi hari, tim kecil itu bergerak menuju sebuah desa terpencil di lereng gunung. Desa itu terlihat normal dari jauh, namun ketika mereka tiba, suasananya berubah seperti tempat yang baru saja ditinggalkan secara mendadak. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak kecil. Pintu rumah sebagian terbuka, angin mengayun gorden yang kotor. Tama, anggota tim yang memiliki kemampuan membaca jejak, menemukan tanda-tanda kehidupan terakhir sekitar 3 hari lalu. Ada piring yang masih berisi nasi mengering di meja sebuah rumah. Ada sandal yang tergeletak tidak berpasangan di teras. Dan di salah satu rumah, Rendra menemukan surat di bawah meja kayu. Surat yang ditulis dengan tangan gemetar. "Jangan dekati hutan sebelah timur. Mereka datang malam-malam. Mereka mengangkut sesuatu. Mereka bilang desa ini tidak boleh tahu apapun." Rendra memeriksa sekeliling. Keheningan desa membuat suara napas sendiri terdengar keras. Angin mendorong daun kering bergesekan, seperti bisikan samar dari arah hutan. Tama memanggil, "Letnan, kau harus lihat ini." Di samping sebuah rumah tua ada bekas roda besar, kemungkinan truk salah satu militer atau perusahaan industri. Namun arah rodanya bukan menuju jalan utama, melainkan masuk ke jalur kecil yang tidak terlihat di peta. Rendra mengusap tanah itu dengan sarung tangan. Radiasi terdeteksi di titik itu, meski kecil, namun cukup untuk menunjukkan arah. Ia berdiri, menatap tim dengan wajah kaku. Ada operasi besar yang berjalan di sini, dan dilakukan oleh pihak yang sangat tahu bagaimana menyembunyikan jejak. Ayu, dokter militer, memeriksa pasir dan dedaunan yang terkontaminasi radiasi ringan. Ekspresinya berubah muram. Ini bukan jenis radiasi dari limbah biasa.
Ini sisa uranium murni. Jika ada truk yang membawa bocoran sebesar ini, sindikatnya tidak kecil, potong Rendra. Dan mereka bukan kelompok sipil. Dalam perjalanan kembali ke titik perkemahan, Rendra menerima panggilan singkat dari markas pusat. Suara atasan terdengar berat. Kau saja yang memimpin operasi ini, Rendra. Hanya kau yang tidak terikat kepentingan di wilayah itu. Rendra menjawab dengan nada ragu. Apakah Anda curiga ada oknum dalam barisan kita sendiri? Sunyi sebentar sebelum suara itu berkata lirih. Berhati-hatilah. Musuhmu mungkin sedang mengawasimu menggunakan seragam yang sama. Setelah panggilan berakhir, Rendra memandang hutan yang dirayapi kabut tipis. Ia tahu, sejak menemukan bunker itu, keadaan tidak akan pernah biasa lagi. Ada sesuatu yang besar bergerak di Jawa Barat, sesuatu yang menyentuh level kepentingan negara, bahkan mungkin lebih tinggi dari itu. Dan ia baru saja masuk ke dalamnya tanpa jalan keluar. Ketika malam kembali menyelimuti lereng gunung, bunyi jangkrik tiba-tiba hilang lagi. Hutan seolah menahan napas, menunggu babak selanjutnya dari permainan yang telah dimulai. Rendra berdiri di depan tenda komando, memandangi bintang yang tertutup awan. Ia tahu satu hal dengan pasti, bunker itu bukan akhir. Itu baru pembuka. Dan apapun yang mengguncang dasar bumi di balik kabut ini, akan menelan siapapun yang mencoba menyibaknya. Termasuk dirinya. Kabut tipis yang menggantung rendah di kaki gunung tampak seperti tirai dingin yang memisahkan dunia biasa dari dunia yang sedang dimasuki Letnan Rambo Rendra. Malam itu markas sementara diterangi lampu portabel yang cahayanya bergetar tertiup angin. Rendra berdiri memandangi peta Jawa Barat terpampang di meja, dengan garis-garis merah yang ia buat sendiri. Setiap garis adalah rute yang kemungkinan besar digunakan sindikat untuk bergerak di dalam hutan, desa, hingga mencapai jalur logistik menuju Laut Selatan. Namun semakin ia menatap peta itu, semakin jelas bahwa musuh yang dihadapinya bukan hanya para penyelundup materi radioaktif, melainkan jaringan bayangan yang bisa memanipulasi desa, menghapus bukti, bahkan menyusup ke tubuh militer sendiri. Ia menghembuskan napas berat, lalu memanggil tim kecil yang akan menjadi tulang punggung operasi ini. Sersan Tama masuk pertama kali. Tubuh kurusnya dan mata tajamnya adalah ciri khas seorang pelacak terbaik dalam batalion. Ia bisa membaca bekas roda truk di tanah seperti membaca buku terbuka. Di belakangnya muncul Kopda Wisnu, prajurit bertubuh besar namun bergerak senyap seperti bayangan. Ketika bicara, suaranya pelan, tetapi fokus tembakannya tidak pernah meleset. Ayu menyusul, membawa tas medis dan alat ukur radiasi yang terus menunjukkan angka yang membuat alisnya berkerut. Kalian tim paling kecil, ujar Rendra, tapi juga paling sulit dilacak. Kita akan menjalankan operasi badai senyap. Hanya 4 orang. Tidak ada backup, tidak ada laporan resmi. Kita bergerak seperti hantu. Wisnu mengangguk pelan. Ini berarti kita melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari kriminal biasa? Rendra menatapnya tajam. Ya, dan mungkin melawan orang-orang dari dalam. Suasana tenda seketika menegang. Hanya bunyi angin yang mengayun kain tenda. Ayu menatap Rendra dengan tatapan khawatir. Jika oknum internal terlibat, berarti koordinat kita, pergerakan kita, bahkan nafas kita, bisa mereka pantau. Itulah sebabnya kita akan bergerak seperti kelompok pemberontak, di tanah kita sendiri, jawab Rendra. Ia mengambil map tebal dan meletakkannya di meja. Di dalamnya terdapat foto-foto satelit buram, rekaman ponsel dari informan tak bernama, hingga laporan intel yang setengah hitam tertutup sensor. Nama mereka, Orion 9, tidak pernah muncul di daftar resmi kelompok kriminal manapun. Jejaknya menghilang di balik perusahaan fiktif, keberadaan mereka tersamar dalam operasi resmi militer dan proyek negara. Tujuan mereka hanya satu, menambang uranium murni dari tambang ilegal di sekitar Ciremai, lalu menyelundupkannya ke luar negeri. Tama menghela napas pendek. Dan bunker itu? Kemungkinan fasilitas pemrosesan mereka. Dan mereka terganggu karena patroli Arga mendekat terlalu cepat. Rendra mematikan lampu tenda dan menggantinya dengan lampu merah redup. Ia menunjuk titik di peta. Desa kecil itu. Tempat tanpa suara. Kita mulai dari sana. Pagi berikutnya, tim memasuki desa yang sunyi itu lagi. Namun kali ini mereka memperhatikan detail lebih dalam. Rumah-rumah yang tampak kosong bukan hanya ditinggalkan, beberapa pintunya rusak seakan dibuka paksa dari luar. Ada bekas geseran sepatu bot di tanah, tapi arah gesernya satu, menuju hutan timur,
bukan keluar desa. Tama berjongkok di depan salah satu rumah. Ada bekas roda. Truk besar. Lolos paling tidak 2 hari lalu. Tapi ada yang aneh, tekanan bannya berbeda. Bukan truk biasa. Ini truk lapis baja ringan. Wisnu menatap Rendra tajam. Itu kendaraan TNI. Rendra tidak terkejut. Justru ia seperti sudah menunggu momen itu. Ya, jawabnya pelan. Kendaraan kita. Atau, kendaraan yang digunakan oleh orang-orang yang menyamar menjadi kita. Ayu memeriksa sebuah ember air yang tertinggal. Di permukaannya, ada serpihan hitam kecil yang lebih berat dari debu biasa. Ia mengambilnya dengan pinset. Ini serbuk pelindung radiasi tingkat militer. Hanya unit-unit khusus yang punya akses. Rendra menatap hutan timur. Jalur yang ditunjukkan bekas roda tadi. Jika mereka menggunakan kendaraan kita, mungkin mereka juga membawa identitas resmi. Kita tidak bisa membedakan mana musuh, mana rekan. Setelah memeriksa beberapa rumah, mereka tiba di bangunan terbesar di desa, semacam balai pertemuan. Di dalamnya, kursi berserakan seakan ada rapat yang dibubarkan paksa. Dan di papan tulis, tertulis 3 kata yang membuat punggung Rendra dingin. Mereka kembali malam ini. Tulisan itu baru, tinta spidolnya belum sepenuhnya kering. Ini berarti seseorang menulisnya tak lama sebelum desa lenyap. Tama mendekati sebuah jendela yang terbuka setengah. Ada suara, bisiknya. Rendra dan Wisnu langsung mengangkat senjata. Ayu mundur ke posisi aman. Suara itu lirih, seperti langkah seseorang yang mencoba tidak terdengar tapi gagal. Rendra memberi kode. Wisnu bergerak memutar ke belakang bangunan. Hanya beberapa detik kemudian ia kembali membawa seorang pria tua berbaju lusuh, gemetaran setengah mati. Ampun, ampun, kami tidak bermaksud membangkang, katanya gemetar. Rendra menurunkan senjatanya, mempersilakan pria itu duduk. Siapa mereka dalam tulisan itu? Tanya Rendra. Pria tua itu menelan ludah, matanya berkaca-kaca ketakutan. Mereka datang malam-malam, memakai seragam seperti bapak-bapak. Tapi mereka bukan TNI. Mereka membawa kotak besar dari hutan dan memaksa warga bantu memindahkannya ke truk. Siapapun yang bertanya, hilang esoknya. Rendra mencondongkan tubuh. Kemana warga desa lain? Dibawa pergi. Katanya ke tempat aman. Tapi saya tahu itu bohong. Saya bersembunyi dalam lubang panen sampai mereka pergi. Rendra menatap mata pria itu. Ada yang memimpin mereka? Pria tua itu mengangguk pelan. Yang memimpin, seorang pria tinggi berjenggot tipis. Matanya, kecoklatan. Sangat tajam. Seperti tentara, tapi dingin. Seperti tidak punya jiwa. Rendra langsung teringat bayangan wajah dari rekaman kamera bunker. Iris mata yang sama. Seseorang dari kelompok mereka masih dekat. Mungkin memantau desa dari jauh. Ia memberi isyarat kepada Wisnu dan Tama untuk berjaga. Pria itu melanjutkan, suaranya pecah. Sebelum mereka pergi, saya mendengar mereka menyebut kode, muatan Orion 9 tahap selanjutnya. Disiapkan di hutan besar di sisi timur. Tak lama setelah pria itu selesai bicara, alat detektor radiasi Ayu berbunyi nyaring ke arah luar desa. Wisnu mengangkat senjata. Letnan, ada radiasi tinggi bergerak. Bukan bergerak, jawab Ayu. Tapi dibawa oleh sesuatu. Atau, seseorang. Kabut mulai turun kembali, lebih pekat dari siang biasanya. Suasana desa yang sunyi itu berubah menjadi seperti panggung pembantaian yang menunggu siapapun masuk ke dalam jangkauan musuh. Ada yang mengawasi sejak tadi, bisik Tama. Rendra memperhatikan pergerakan samar di tepi hutan. Kabut menutupinya dengan sempurna, tapi intuisi militernya yang terlatih sudah tahu, itu bukan hewan. Itu bukan warga. Itu mata yang mengintai. Ia segera memberi aba-aba. Kita keluar dari desa. Sekarang, mereka bergerak cepat melalui jalur belakang. Namun ketika mencapai batas desa, Wisnu berhenti mendadak. Ada drone. Suara dengungan kecil terdengar dari atas. Drone hitam kecil tanpa lampu, jelas bukan milik pasukan TNI biasa. Drone itu memindai area dengan sensor inframerah. Rendra menarik tim masuk ke balik bayangan rumah. Mereka tahu kita ada di sini. Mereka mencari kita. Drone itu terbang rendah, seakan sedang mengendus. Jika itu drone pengintai mereka, kata Tama lirih, maka pasukannya pasti tidak jauh.
Benar saja. Beberapa detik kemudian terdengar suara mesin diesel berat dari kejauhan. Bukan truk sipil. Bukan juga kendaraan petani. Wisnu memicingkan mata. Letnan, itu truk lapis baja ringan. Sama seperti jejak yang kita lihat. Rendra mengencangkan pegangan senjatanya. Masuk hutan. Jangan lawan mereka di ruang terbuka. Kita masih belum tahu formasi dan jumlah mereka. Mereka bergerak tak bersuara, menembus semak, berusaha meninggalkan desa tanpa terdeteksi. Namun baru beberapa meter, Ayu terhenti dan menahan napas. Letnan, ada sesuatu di tanah. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sebuah plakat kecil, tertanam setengah di tanah, bertuliskan logo perusahaan tambang, PT Wira Dharma Energi. Perusahaan yang, menurut data lama, sudah tutup 5 tahun lalu. Namun logo itu tampak baru. Rendra menatap plakat itu lama, lalu mengangkat wajahnya ke hutan. Orion 9 menutup desa untuk menyembunyikan sesuatu. Dan plakat ini, tanda bahwa operasi mereka lebih resmi dari yang kita duga. Ayu memandangi Rendra. Apa artinya? Perusahaan tambang ilegal yang beroperasi di bawah radar? Tidak, jawab Rendra. Suara truk semakin dekat. Itu artinya, operasi ini tidak ilegal, tapi dilindungi oleh orang-orang dengan kekuasaan besar. Kabut semakin tebal, mengaburkan pandangan. Namun Rendra tahu satu hal, apa yang mereka hadapi bukan hanya kriminal, bukan hanya pemberontak, bukan hanya sindikat. Ini adalah operasi bayangan yang diselimuti perlindungan negara, mungkin dilakukan oleh tangan-tangan yang seharusnya menjaga rakyat. Operasi badai senyap baru dimulai, dan musuh mereka sudah satu langkah di depan. Dan kini, di tengah hutan Jawa Barat yang kembali sunyi, Rendra merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dalam misi apapun sebelumnya, bahwa untuk pertama kalinya, ia sedang diburu oleh musuh yang mengenakan seragam yang sama. Kabut pagi di hutan timur Ciremai tidak pernah terasa setebal itu sebelumnya. Seakan alam sendiri ikut menyembunyikan sesuatu. Rendra dan tim bergerak perlahan menuruni jalur sempit yang tidak tercatat di peta manapun. Langkah mereka senyap, tapi hati mereka tidak. Dari balik kabut, suara mesin truk lapis baja yang mendekat dari arah desa terus terdengar, pelan, berat, dan teratur. Seolah monster besi itu sedang mencari mangsa yang lolos. Rendra mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Mereka berkumpul membentuk formasi kecil. Di tengah ketegangan itu, perangkat deteksi radiasi Ayu kembali berbunyi. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Nada panjang, bukan putus-putus. Artinya satu hal, ada radiasi yang dipasang secara terarah, seperti jebakan. Letnan, bisik Ayu sambil menutup alatnya agar suara tidak terdengar. Radiasi di depan bukan bocoran. Ini seperti sinyal. Sinyal untuk apa? Tanya Wisnu. Untuk menandai jalur tertentu. Atau, untuk memicu sesuatu jika kita lewat. Rendra memandang Tama. Periksa tanpa mendekat. Tama mengangguk dan menunduk, memandang tanah sambil bergerak zigzag. Tidak butuh waktu lama baginya menemukan kejanggalan. Ia menunjuk tanah itu pelan. Ada benda kecil setengah tertanam, logam tipis bulat seukuran telapak tangan. Tidak mencurigakan jika dilihat sekilas, kecuali karena ada sedikit garis palu di atasnya, tanda bahwa alat itu sengaja disamarkan. Ranjau, bisik Tama. Tapi bukan ranjau biasa. Ini tipe kimia. Bisa menebar gas atau racun jika terpicu. Ayu mendekat beberapa sentimeter dan mengamati dengan alat portabel. Mata Ayu membesar. Ini bukan gas biasa. Ini zat inert pelapis radiasi tingkat militer. Benda yang digunakan untuk melindungi operator uranium. Jika ranjau ini meledak, serbuknya menyebar dan menempel di tubuh kita. Dan jika itu terjadi, mereka bisa melacak kita dengan sensor jarak puluhan kilometer. Sebuah napas dingin menembus tulang belakang Wisnu. Berarti mereka ingin memancing kita masuk jalur ini. Rendra menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada jebakan itu sendiri. Seseorang tahu kita akan datang. Tidak hanya itu. Mereka tahu rute yang mungkin kita pilih. Itu berarti, ada informasi bocor. Namun ia tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti. Justru dalam misi ini, kecurigaan adalah senjata terakhir sekaligus yang paling berbahaya. Ia memutuskan untuk bergerak melintang dari jalur itu, mengambil jalur alternatif yang lebih sunyi dan nyaris tertutup ranting. Semakin dalam mereka masuk,
Semakin jelas jejak radiasi yang mengarah pada sesuatu yang masif. Bekas roda truk besar terlihat samar di tanah. Tanah di sekitarnya juga tampak retak, seolah pernah dilewati benda yang sangat berat. Truk ini membawa sesuatu yang panas, kata Ayu pelan. Uranium, atau sisa pemisahannya. Perjalanan menembus hutan itu begitu sunyi hingga suara ranting patah terdengar bagai ledakan. Dan ketika mereka hampir mencapai sungai kecil yang menjadi batas area, Tama tiba-tiba mengangkat tangan, tanda bahaya tingkat tinggi. Rendra merunduk. Apa itu? Tama meraba tanah, lalu mengangkat tangannya yang kini berlumur serbuk hitam. Ada jejak kaki. 2 pasukan mengikuti jalur truk dari belakang. Mereka tidak membawa beban berat. Mereka mengikuti, bukan mengawal. Mata-mata? Tanya Wisnu. Tama menggeleng. Ini jejak tentara terlatih. Dan gerakan mereka menghindari posisi terbuka. Mereka seperti memburu sesuatu. Rendra tahu apa itu. Mereka memburu kita. Ia menarik tim untuk bersembunyi di balik akar besar pohon pinus. Tidak lama setelah itu, terdengar suara ranting patah di kejauhan. Bayangan 2 orang bersenjata muncul dari balik kabut. Mereka mengenakan seragam camo yang sangat mirip dengan seragam TNI, namun warna dan pola lorengnya sedikit lebih gelap. Tidak ada tanda pangkat. Tidak ada nama. Wajah mereka tertutup masker hitam. Mereka berhenti. Salah satunya menempelkan perangkat deteksi radiasi ke tanah. Perangkat itu berbunyi lirih. Perimeter terpindai. Suara rendah dari salah satu di antara mereka. Target kemungkinan besar sudah memasuki zona ekstrim 30 menit lalu. Yang satu lagi menatap sekeliling. Suaranya dingin dan datar. Jika mereka sudah masuk, mereka pasti menuju lokasi inti. Kita perketat perimeter. Jangan biarkan mereka mendekat ke fasilitas. Rendra mendengar itu sambil menahan napas. Fasilitas itu pasti tempat Orion 9 melakukan pemrosesan uranium sebelum dikirim. Ketika para prajurit bayangan itu pergi, Rendra memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan melewati jalur sungai kecil hingga pada akhirnya mereka mencapai sebuah dataran rendah. Dari kejauhan terlihat gundukan tanah yang tidak alami, seperti bukit kecil yang baru terbentuk. Tama memeriksa area itu. Bukit ini tidak ada di peta lama maupun baru. Rendra mengerutkan dahi. Ini bukan bukit. Ini kamuflase. Mereka mendekati bukit itu pelan. Ketika Wisnu menyibak beberapa ilalang kering di ujung gundukan, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua mata membesar. Pintu baja. Sama seperti bunker pertama. Namun pintu ini jauh lebih modern, dengan sistem pengunci elektronik dan lapisan anti ledak. Rendra menghela napas panjang. Ini fasilitas utama mereka. Ayu menempelkan alatnya ke pintu. Ada jejak radiasi yang amat tinggi di dalam. Jika mereka sedang memurnikan uranium di sana, akan ada banyak teknisi dan penjaga. Wisnu menatap sekeliling. Lalu di mana orang-orangnya? Seharusnya ada banyak penjaga. Rendra mendekati tanah. Tidak ada jejak baru selain roda truk besar yang masuk dan keluar beberapa hari terakhir. Tidak ada pergerakan manusia. Iris matanya menajam. Mereka sudah pindah, gumamnya. Fasilitas ini mungkin sudah kosong. Atau, sudah terjadi sesuatu di dalam. Ia menekan tombol kecil di pinggir pintu. Pintu itu tidak terbuka. Pengunci elektroniknya mati. Rendra memberi isyarat pada Wisnu untuk mencoba membuka secara manual. Wisnu memasang alat pembuka. Dalam 2 menit, sistem penguncinya berhasil dipaksa. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan semburan udara panas bercampur aroma logam yang pekat. Lorong panjang terbentang di depan mereka. Lampu-lampu merah berkedip, menandakan pasokan listrik darurat. Suasana ruangan itu seperti bunker pertama, namun jauh lebih besar. Ada meja laboratorium, alat pemurni uranium, drum raksasa, dan cairan pendingin kristal yang masih bergetar seakan baru saja digunakan. Namun sama seperti bunker sebelumnya, tidak ada satupun manusia. Hanya darah di beberapa titik. Dan bekas peralatan yang tergelincir seolah dipindahkan terburu-buru. Tama menunjuk tanda geser besar di lantai. Truk kecil masuk sampai ke sini. Mereka memindahkan semua isi lab. Ayu berjalan ke meja operasi kecil dan memandang sekeliling. Ini bukan fasilitas yang dibatasi oleh hukum kriminal. Ini fasilitas eksperimental tingkat tinggi, yang seharusnya dijaga negara. Siapapun yang mengelolanya,
Mereka punya akses ke sumber daya besar. Rendra tiba-tiba berhenti di sebuah meja di sudut ruangan. Di atasnya ada laptop rusak, kabel yang terputus paksa, dan map tipis berlabel Orion 9, Primary Node. Namun yang membuatnya lebih terkejut adalah kartu identitas yang tergeletak di lantai. Kartu itu berlumuran darah dan sedikit terinjak. Rendra memungutnya. Nama di kartu itu membuat jantungnya serasa berhenti. Letkol Bayu Rahmadinata, Direktorat Intel Khusus Angkatan Darat. Atasan langsung yang beberapa tahun lalu pernah memimpin operasi Rendra. Orang yang ia percaya sebagai mentor dan figur paling idealis dalam struktur Intel. Ayu melihat kartu itu. "Letnan, apakah itu?" "Ya," jawab Rendra pelan. "Ini milik orang yang seharusnya tidak berada di sini." "Dia korban?" tanya Wisnu. Rendra menatap kartu itu lama. Atau dia pemimpin operasi ini? Sebelum mereka bisa menebak lebih jauh, tiba-tiba ada suara berderak berat dari belakang. Pintu baja yang mereka buka sebelumnya bergerak menutup perlahan. Hanya suara gesekan, namun cukup untuk membuat mereka menyiapkan senjata. Tama melihat ke arah lorong. "Letnan, kita tidak sendiri." Suara langkah kaki berat semakin mendekat. Tidak tergesa, tapi mantap. Seolah seseorang sangat yakin bahwa apapun yang menunggu di dalam bunker adalah miliknya. Wisnu mengangkat senapan. "Formasi bertahan?" Rendra menggeleng. Kita keluar. Sekarang." Namun sebelum mereka bergerak, sebuah suara bergema dari dalam lorong, dalam, dingin, dan penuh ancaman. "Kalian terlalu cepat menemukan tempat ini, Letnan Rendra." Suara itu membuat darah Rendra membeku. Suara itu ia kenal. Suara yang selama ini ia hormati. "Letkol Bayu. Selamat datang," kata suara itu lagi. Di titik nol. Rendra tahu saat itu juga. Orion 9 bukan hanya sindikat kriminal. Orion 9 adalah operasi negara yang berkhianat pada negaranya sendiri. Dan pemimpinnya telah menunggu kedatangan mereka sejak awal. Suara langkah Letkol Bayu bergema perlahan di lorong fasilitas yang diterangi lampu merah berkedip. Setiap gema seakan menusuk dinding ruang bawah tanah itu, membuat udara semakin berat dan sulit dihirup. Rendra berdiri tegap, meski jantungnya menghantam dada seperti hendak meledak. Di belakangnya, Ayu, Tama, dan Wisnu menyiapkan senjata dengan tangan bergetar. Ketika siluet Bayu muncul dari balik kabut panas di dalam bunker, hanya pandangan matanya yang terlihat jelas, tajam, penuh perhitungan, dan dingin seperti seseorang yang telah memilih sisi gelap terlalu lama. "Letnan," ucap Bayu, suaranya tenang, seolah mereka berdua hanya bertemu di koridor markas. "Tepat waktu. Lebih cepat dari yang saya perkirakan." Rendra tidak menurunkan senjatanya. "Anda memimpin fasilitas ilegal ini?" Bayu tertawa pendek. "Ilegal? Tidak ada yang ilegal jika negara membutuhkannya. Masalahnya, bukan semua orang pantas tahu apa yang negara butuhkan." Ayu maju setengah langkah. "Uranium, fasilitas rahasia, operasi pembunuhan yang tersamarkan, 73 mayat, truk berisi potongan tubuh. Anda menyebut itu kebutuhan negara?" Bayu menghela napas, seolah jengah dengan tuduhan remeh. "Kalian melihat potongan-potongan tanpa konteks. Dunia di luar sana sedang berubah, Ayu. Negara butuh kekuatan, senjata, dan kontrol. Orion 9 adalah proyek masa depan. Dengan membantai orang?" Wisnu menyalak. "Mereka bukan orang," kata Bayu datar. "Mereka pecundang, kriminal, dan subjek eksperimen yang gagal." Kata subjek membuat suasana mengeras. Ayu menegakkan tubuh. "Eksperimen seperti apa?" Bayu memutar kepalanya perlahan, menikmati ketegangan itu. "Proyek stabilisasi seluler. Cara membuat manusia tahan radiasi tinggi. Tentara masa depan." Rendra mengetatkan rahangnya. "Dan berapa yang mati untuk ambisi itu, Pak? 100? 200? Mati selalu menjadi bagian dari evolusi," jawab Bayu datar. "Yang membuat perbedaan hanyalah siapa yang bertahan." Ia mulai mendekat. Rendra mengarahkan senjatanya lebih tinggi, tepat ke kepala Bayu. "Jangan maju." Bayu berhenti. Namun senyum kecil muncul di bibirnya. "Letnan, Anda tidak akan menembak. Anda terlalu terikat pada kode etik. Itulah kelemahan Anda. Dan alasan mengapa Anda tidak pernah akan memimpin operasi sebesar ini." Rendra membalas tatapan tanpa gentar.
Saya lebih suka tidak memimpin daripada membantai rakyat sendiri. Bayu mengangkat alisnya. Rakyat? Mereka bahkan tidak dianggap warga negara oleh pemerintah ibu kota. Mereka tidak tercatat di data nasional. Mereka disposable. Ayu menggenggam senjatanya lebih erat hingga buku jarinya memutih. Anda sedang membangun negara dalam negara. Bayu tersenyum puas. Akhirnya ada yang mengerti. Suara di belakang Bayu terdengar. 4 prajurit tanpa tanda pengenal muncul, memegang senapan laras pendek dengan formasi yang sempurna. Rendra tahu mereka bukan sembarang prajurit. Gerakan mereka senyap, terlatih, dan siap melakukan apapun tanpa mempertanyakan perintah. Letkol Bayu melipat tangan. Sekarang, Letnan, pilihanmu sederhana. Bergabung atau mati. Anda mengerti terlalu banyak. Dan Anda terlalu kompeten untuk dibiarkan bebas. Tama menoleh ke Rendra. Perintah? Rendra menjawab tanpa berpikir. Kita keluar dari sini. Bayu menggeleng, seolah itu jawaban yang menyedihkan. Kalian masih tidak mengerti posisi kalian. Ia mengangkat satu jari. Prajurit bayangan langsung menodongkan senjata. Rendra berteriak, tiarap. Dentuman senjata memenuhi lorong sempit bunker. Peluru memantul di dinding baja, lampu pecah, percikan listrik berterbangan. Rendra menarik Ayu ke samping meja eksperimen, sementara Tama dan Wisnu membalas tembakan dari balik generator pendingin uranium. Gelombang panas merebak ketika salah satu tabung logam terkena peluru, membuat alarm fasilitas meraung panjang. Cahaya merah kini berganti menjadi kuning berkedip, peringatan bahaya reaksi kimia. Bayu mundur beberapa langkah dengan tenang. Hati-hati, kalian menembak dekat bahan yang sangat tidak stabil. Ia berbalik, lalu berteriak pada pasukannya. Biarkan mereka terbakar bersama fasilitas. Pintu lorong metalik di belakang Bayu mulai menutup otomatis. Rendra bangkit dan menembak ke arah kontrol hidrolik, tapi pintu itu tetap bergerak. Bayu menghilang di balik kabut panas, meninggalkan mereka terkunci di fasilitas yang sebentar lagi bisa meledak. Ayu memeriksa panel kontrol. Letnan, reaksi pendingin uranium terpicu. Jika temperatur naik beberapa derajat lagi, ruangan ini bisa terbakar. Berapa menit? Tanya Rendra. Kurang dari 5. Wisnu menoleh dengan wajah pucat. Letnan, kita harus keluar sekarang. Tama menembak ke arah penutup pintu baja, tetapi logam itu terlalu tebal. Tidak bisa ditembus dari sini. Rendra memindai ruangan dengan cepat. Ia melihat saluran ventilasi besar di atas, tidak cukup besar untuk dewasa, tapi bisa menjadi akses. Ayu, Wisnu, buka grillnya. Ayu memanjat meja, membuka bautnya dengan alat portabel. Ketika grill terbuka, angin panas keluar deras. Terlalu sempit, kata Wisnu. Tidak, jawab Rendra. Kalau kita merangkak miring, bisa. Tama menjaga belakang. Namun ketika mereka hendak masuk, suara dentang keras terdengar dari lorong. 2 prajurit bayangan yang tersisa mulai merangsek masuk, memaksa pintu manual yang tidak tertutup sempurna akibat peluru Rendra tadi. Letnan, mereka memaksa masuk. Seru Tama. Masuk semua. Perintah Rendra. Ayu masuk lebih dulu, diikuti Wisnu. Rendra menunggu Tama, tapi Tama masih melepaskan tembakan menahan musuh. Tama, masuk. Sebentar lagi, Letnan. Salah satu prajurit musuh berhasil melesakkan peluru ke arah Tama. Peluru mengenai bahu Tama, membuatnya jatuh terdorong ke belakang. Rendra melompat turun, menarik Tama dengan paksa menuju ventilasi. Bangun, kita pergi. Tama mengerang, tubuhnya bergetar. Saya masih bisa. Diam dan ikut. Mereka masuk ventilasi sempit itu tepat saat peluru dari prajurit bayangan menghantam dinding belakang mereka. Ledakan kecil terjadi. Panas meningkat drastis. Mereka merayap dalam gelap, hanya diiringi suara dengungan mesin dan alarm peringatan yang semakin tinggi. Saat mereka keluar dari ujung ventilasi, mereka terjatuh ke dalam ruang kecil yang mungkin pernah digunakan sebagai ruang penyimpanan tangki cadangan. Di depan mereka ada pintu layanan teknis yang lebih kecil. Wisnu mencoba membukanya. Terkunci. Ayu menggeser panelnya sampai terbuka. Kabel-kabel terbakar sedikit. Saya butuh waktu 1 menit. Kita tidak punya 1 menit, kata Tama sambil menahan darah yang menetes dari bahunya. Namun Ayu tetap bekerja cepat, menyambung kabel, melepas soket, dan memaksa sistem restart.
Pintu itu terbuka dengan derit metalik panjang. Begitu mereka keluar, udara dingin hutan menyambut wajah mereka. Mereka berhasil, tapi suara dentuman besar dari bunker menyusul beberapa detik setelahnya. Tanah berguncang. Burung-burung beterbangan. Asap hitam membubung dari bawah tanah. Wisnu terperanjat. Mereka menghancurkan fasilitasnya sendiri. Tidak, jawab Rendra dengan suara berat sambil memandang ke arah asap yang meliuk naik. Bayu menghancurkan semua bukti. Ayu menatapnya. Lalu apa rencana kita sekarang? Rendra memejamkan mata sejenak. Bayu hidup. Orion 9 jauh lebih besar dari dugaan. Dan bukti terakhir baru saja lenyap ke langit. Ketika ia membuka mata, tatapannya berubah, lebih tajam, lebih gelap. Kita tidak lagi mengejar fasilitas, katanya perlahan. Kita sekarang mengejar pemimpinnya. Dan di tengah kabut hutan Ciremai, dimulailah perburuan baru. Perburuan melawan musuh yang dulu pernah menjadi guru. Musuh yang kini mengendalikan kekuatan berbahaya bernama Orion 9. Markas besar militer di Bandung berdiri kokoh laksana benteng zaman besi. Namun malam itu bangunan itu terasa lebih menyerupai ruang pemakaman. Senyap, dingin, dan penuh sesuatu yang tak terlihat. Rendra melangkah menyusuri lorong panjang, diapit dua polisi militer yang tidak menatapnya, seolah mereka tahu sesuatu yang Rendra belum tahu, atau lebih tepatnya, tidak boleh tahu. Ayu, Wisnu, dan Tama tetap berada di rumah aman, sesuai instruksinya. Rendra memilih datang sendiri karena panggilan itu datang langsung dari pimpinan tertinggi. Tidak ada opsir berani menolak panggilan semacam itu. Ketika ia memasuki ruang rapat intelijen tingkat tinggi, hanya ada satu orang di dalam, seorang jenderal berpangkat bintang 3 yang bahkan disebut di kalangan TNI sebagai sang bayangan karena kekuatan politiknya yang sunyi. Jenderal Surya. Surya memandang Rendra lama, seperti sedang menimbang apakah ia harus menghancurkan atau mempertahankannya. Letnan Rendra, ucap Surya, suara beratnya memecah keheningan. Anda melampaui batas. Rendra berdiri tegap. Dengan hormat, Pak, saya melakukan sesuai perintah, mengungkap operasi ilegal. Tidak ada operasi ilegal. Bentak Surya, suaranya menggema. Apa yang Anda lihat di bunker Ciremai bukan milik tentara. Itu rekayasa organisasi kriminal. Anda salah membaca situasi. Rendra mengernyit. Dengan izin jenderal, bukti di lapangan jelas. Kami melihat fasilitas uranium, senjata, logistik rahasia. Tutup mulutmu. Pukulan meja mengejutkan prajurit yang selama bertahun-tahun sudah kenyang medan tempur itu. Surya merendahkan suaranya. Letnan, dengarkan baik-baik. Anda akan menghentikan investigasi ini. Anda akan menyatakan fasilitas itu hanyalah markas kelompok ekstremis lokal. Tidak ada uranium. Tidak ada Letkol Bayu. Tidak ada Orion 9. Rendra merasakan hawa ruang itu berubah seperti ada cengkeraman tak terlihat yang menekan dadanya. Kenapa harus ditutup, Pak? Suaranya lebih pelan, namun lebih tajam. Surya tidak menjawab langsung. Ia menatap dinding seakan ada sesuatu di balik sana. Karena jika Anda terus menggali, Anda akan menemukan hal-hal yang tidak boleh diketahui siapapun. Termasuk pembunuhan massal dan eksperimen manusia? Balas Rendra cepat. Kontak mata mereka terkunci. Surya melangkah mendekat, menepuk bahu Rendra seperti seorang ayah pada anaknya. Namun sentuhan itu terasa seperti ancaman. Negara tidak butuh pahlawan tanpa koordinasi, bisiknya. Negara butuh stabilitas. Rendra menarik diri. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menghentikan misi. Kedua polisi militer mendadak mengangkat senjata, menodongkan ke arah dada Rendra. Surya mendesah panjang. Saya harap Anda memilih jalan mudah, Letnan. Saya sangat menghargai skill Anda. Tapi jika Anda memaksa, ia mengangguk pada polisi militer. Letnan Rendra resmi dicopot dari jabatan, dibekukan dari semua aktivitas lapangan, dan ia menahan jeda, akan diperiksa atas tuduhan konspirasi melawan negara. Rendra membeku. Anda menjebak saya. Tidak, Surya tersenyum tipis. Anda menjebak diri Anda sendiri dengan terlalu dekat pada kebenaran. Dibawa ke ruang isolasi bawah tanah, Rendra duduk di bangku dingin saat dua lampu sorot menatapnya seperti dua mata raksasa yang menyala. Interrogator masuk, dua orang berpakaian sipil, namun gerak-geriknya menunjukkan pelatihan intel tingkat tinggi. Mereka menyodorkan dokumen foto-foto.
Foto dirinya bertemu informan gelap, padahal itu agenda resmi. Foto Wisnu bersama orang bersenjata, padahal rekayasa digital. Foto truk berisi potongan tubuh, dengan cap palsu seolah itu barang bukti yang Rendra sembunyikan. Semua bukti itu direkayasa dengan rapi. Kami tahu kau bekerja untuk pihak luar, kata interrogator pertama, suara rendah dan serak. Katanya, kau dibayar untuk mencuri uranium negara? Rendra menahan napas, menatap mereka tajam. Jika kalian ingin memfitnah saya, lakukan dengan bukti yang lebih meyakinkan. Interrogator kedua menekan bahunya. Ini bukan soal bukti, Letnan. Ini soal siapa yang menulis ceritanya. Dan cerita kami, lebih kuat dari kenyataan. Rendra tahu tiba saatnya memilih, diam dan mati pelan-pelan dalam sistem, atau bergerak saat celah masih terbuka. Ketika interrogator hendak keluar, Rendra melompat, menendang lutut mereka hingga terpelintir, lalu merampas kartu akses dari pinggang salah satu penjaga. Alarm belum menyala, mereka tidak menduga tahanan akan melawan. Ia membobol pintu isolasi, berlari melewati lorong sepi. 2 menit kemudian alarm meraung panjang. Lampu-lampu merah berputar. Suara tembakan terdengar dari penjaga yang mulai mengejar. Tapi Rendra sudah keluar lewat pintu servis yang tidak tercatat di jalur utama. Ia melompat pagar belakang. Tubuhnya menghantam tanah keras, namun ia tidak berhenti. Ia harus kembali ke rumah aman. Ia harus memperingatkan Ayu dan yang lain. Rumah aman itu berada di kaki Gunung Tampomas. Ketika Rendra tiba, tubuhnya dipenuhi lumpur dan luka. Ayu langsung membuka pintu dengan wajah panik. Letnan, apa yang terjadi? Rendra mengangkat tangan. Tidak ada waktu. Kita sudah jadi target. Orion 9 punya orang besar di lingkaran pemerintahan. Wisnu menoleh dari jendela. Seberapa besar? Cukup besar untuk menghapus kita dalam semalam. Mereka saling bertukar pandangan penuh ketegangan. Lalu Tama memasuki ruangan, bahunya masih dibalut perban. Kalau begitu apa langkah kita sekarang? Rendra berdiri di tengah ruangan. Tatapannya berubah dari seorang prajurit menjadi seorang pemburu. Kita tidak bisa lagi bergerak sebagai tim resmi. Mulai saat ini, kita bergerak sebagai operasi gerilya, tanpa struktur, tanpa pangkat, tanpa izin. Ayu menatapnya serius. Lawan kita bukan kelompok kecil, Ren. Ini organisasi bertingkat yang punya uang, pasukan, dan pengaruh politik. Justru itu, kata Rendra lirih. Satu-satunya cara menghancurkan mereka adalah menyerang dari bayangan. Wisnu mengangguk. Saya sudah dapat sesuatu. Ia menyalakan laptop kecil, memperlihatkan file rekaman. Gambar buram memperlihatkan Letkol Bayu berbicara dengan seorang pengusaha tambang asing. Ini rekaman transaksi, kata Wisnu. Ada kode logistik, rute kapal, dan daftar nama pejabat. Ayu menelan ludah. Kalau kita membocorkan ini, kita bisa memicu perang politik. Atau pemusnahan diri, tambah Tama. Suara helikopter mendadak terdengar jauh di atas, membuat mereka semua terpaku. Rendra memerintahkan lampu dimatikan. Mereka berlima tiarap di lantai, mendengarkan baling-baling lewat perlahan. Mereka sudah tahu kita kabur, bisik Ayu. Rendra bangkit perlahan, memungut senjatanya, dan mengambil peta besar wilayah Jawa Barat di dinding. Ia menunjuk satu titik kecil di tengah hutan Majalengka. Di sini, markas bayangan yang belum kita sentuh. Wisnu mengernyit. Kau yakin ada sesuatu di sana? Kita tidak punya pilihan lain, kata Rendra tegas. Kita akan menyerang pusat operasi mereka. Kita hancurkan sumbernya. Kita bongkar seluruh jaringan. Tama menatap mereka satu persatu. Ini akan jadi operasi bunuh diri. Rendra menatap balik dengan mata yang gelap, namun membara. Semua operasi melawan kejahatan besar memang dimulai seperti itu. Mereka terdiam satu waktu yang lama. Lalu, perlahan, satu demi satu, mereka mengangguk. Keheningan rumah aman itu berubah menjadi keputusan besar. Operasi Badai Senyap tidak lagi menjadi misi negara, melainkan misi perlawanan. Dan malam itu, di bawah bayang-bayang gunung dan cahaya redup bulan, 4 prajurit terbuang kembali bangkit. Tidak lagi sebagai anggota resmi TNI. Tidak lagi sebagai tim komando. Tapi sebagai satu-satunya harapan untuk menjatuhkan monster yang bersembunyi di balik bendera negara. Malam itu, hutan Majalengka seperti menahan napas. Angin tidak bergerak,
dedaunan tidak bergesek, bahkan binatang-binatang malam seolah menghilang. Seakan seluruh kehidupan menyingkir dari sesuatu yang sedang terjadi di jantung hutan itu. Rendra berdiri di antara semak gelap, memandang ke depan, sebuah kompleks tersembunyi, bangunan beton rendah menyerupai gudang tua. Namun antena kecil, sensor panas, dan penjagaan bersenjata berat mengungkapkan satu hal, tempat itu bukan gudang biasa. Itu adalah pusat operasi sindikat Orion 9. Semuanya siap? Bisik Rendra. Ayu memeriksa alat peledak kecil di pinggangnya. Wisnu mengokang senapan. Tama merapatkan tubuhnya pada batang pohon, mengawasi pergerakan patroli dari kejauhan. Siap, Letnan, jawab mereka hampir bersamaan. Baik, kita mulai. Mereka bergerak merayap di kegelapan, memanfaatkan setiap bayangan dan celah. Wisnu menembak 2 sensor inframerah dengan peluru khusus tanpa suara, membuat garis merah di udara padam satu persatu. Ayu merangkak ke panel listrik eksternal, memasang perangkat pembajak sinyal. Beberapa detik kemudian, lampu-lampu perimeter redup. Seperti nafas bangunan itu tiba-tiba tersendat. Masuk, bisik Ayu. Mereka menyelinap ke pintu samping yang terbuka sedikit karena sabotage kecil pada mekanisme magnetiknya. Begitu masuk, aroma logam dan zat kimia kuat menyeruak. Lorong-lorong gelap dipenuhi suara mesin berdengung pelan, seperti sesuatu sedang terus diproses. Cahaya biru kehijauan memantul di dinding logam, membuat suasana tampak seperti laboratorium eksperimen dunia lain. Ketika mereka melewati ruangan pertama, Ayu terhenti. Wajahnya pucat. Tuhan! Di balik kaca tebal, ada barisan tabung silinder besar. Di dalamnya bukan cairan, tetapi tubuh-tubuh manusia yang terlihat seperti hasil eksperimen gagal. Kulit mereka terkikis, mata kosong terbuka, dan tubuh dipenuhi luka-luka aneh yang tampak seperti hasil paparan radiasi jangka panjang. Wisnu merapatkan rahangnya. Berarti Bayu tidak bercanda soal eksperimen Super Soldier. Tama mengepalkan tangan. Ini lebih dari sekadar eksperimen. Ini pembantai. Tahan emosimu, potong Rendra. Kita belum selesai. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pusat server. Jika server itu dihancurkan dan datanya mereka bawa kabur, maka Orion 9 akan kehilangan koordinasi sepenuhnya. Ketika mereka tiba di ruangan server, pintunya tidak dikunci. Keanehan itu membuat Rendra menahan mereka. Tunggu. Ia mengendap mendekat, menempelkan telinga pada pintu. Tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada aktivitas. Dengan isyarat tangan, ia membuka pintu perlahan. Ruangan itu gelap. Namun ketika lampu darurat menyala otomatis, mereka melihat pemandangan yang membuat jantung mereka seolah berhenti. Di tengah ruangan, tergeletak tubuh-tubuh penjaga sindikat. Semuanya mati, tanpa suara tembakan, tanpa tanda perjuangan. Leher mereka tertekuk seolah dipatahkan oleh kekuatan tak masuk akal. Ayu menatap tubuh-tubuh itu dengan ngeri. Ini bukan kerja Bayu, bisiknya. Seseorang sudah duluan ke sini. Pertanyaannya, kata Tama, siapa? Rendra tidak menjawab. Ia berjalan cepat ke panel server. Semua lampu masih menyala. Data masih aktif. Kumpulkan semuanya, kata Rendra lirih. Ayu menancapkan perangkat ekstraksi data. Server besar itu mulai mentransfer informasi ke drive kecil. Sementara itu, Wisnu dan Tama mengamankan ruang sekitar. Baru 30% transfer berjalan, alarm mendadak meraung. Lampu ruangan berkedip merah. Rendra menoleh. Mereka mendeteksi akses kita. Berapa lama lagi? Tanya Wisnu. Ayu menggigit bibir. Paling cepat 2 menit. Terlalu lama, jawab Tama. Pasukan mereka akan tiba dalam 1 menit. Wisnu mendekat pada jendela kecil. Letnan, kita punya masalah besar. Di luar, pasukan bayaran Orion 9 berlari menuju gedung. Paling sedikit 20 orang, semua bersenjata otomatis. Rendra, kita terkepung. Rendra menatap drive yang baru mencapai 50%. Kemudian menatap pintu yang mulai digedor dari luar. Ayu, percepat jika bisa. Sudah maksimum. Dentuman keras memecah pintu. Peluru berdesing menghantam dinding. Wisnu balas menembak, membuat penyerang berlindung sementara. When will it finish? Wisnu berteriak. Sedetik lagi. Ayu berteriak kembali. Angka di layar berubah.
100% komplit. Tarik. Perintah Rendra. Ayu mencabut drive. Wisnu meledakkan server cadangan dengan granat kecil untuk menghapus data yang tersisa. Mereka kabur lewat koridor samping. Namun ketika sampai di pintu luar, suara langkah banyak orang mendekat cepat. Kita tidak bisa keluar lewat depan, kata Tama. Lari ke bagian belakang, jawab Rendra. Mereka berlari ke pintu darurat belakang, tepat saat ledakan besar mengguncang bagian utara fasilitas. Api menyembur keluar dari salah satu gedung, membuat pasukan bayaran kacau. Rendra langsung sadar. Bayu ada di sini, katanya. Apa? Wisnu terperanjat. Tidak mungkin ada yang lain meledakkan area itu, jawab Rendra. Dia membersihkan bukti. Tama menggeram. Dia menghancurkan orang-orangnya sendiri? Bukan orangnya, koreksi Rendra. Bayu menghancurkan saksi. Ketika mereka mendekati pagar luar untuk kabur, sebuah bayangan muncul di depan mereka, berdiri dengan tenang dan tidak terpengaruh oleh kebakaran di belakang. Letkol Bayu. Seragamnya hangus sebagian, tapi tatapannya tetap dingin. Di tangan kirinya, ia memegang remote kecil. Di tangan kanan, pistol laras pendek. Kalian terlalu lambat, katanya dengan senyum tipis. Aku sudah mengambil apa yang kubutuhkan. Rendra maju selangkah. Kau membunuh anak buahmu sendiri. Kau membunuh eksperimenmu. Kau menghancurkan fasilitasmu. Bayu mengangguk kecil. Tentu, barang bukti harus hilang. Organisasi besar tidak boleh meninggalkan jejak. Ayu menggertakkan gigi. Apa tujuanmu, Bayu? Aku membangun kekuatan yang tidak bisa disentuh negara manapun, jawab Bayu. Di dunia ke depan, hanya yang punya sumber energi ekstrim yang mengatur permainan. Dan aku akan berada di atas semua itu. Rendra mengangkat senjatanya. Ini berakhir malam ini. Bayu mengangkat remote di tangannya. Tidak, Letnan. Kalianlah yang berakhir. Ia menekan tombolnya. Ledakan berantai meledakkan 3 gedung sekaligus. Api besar menyambar ke langit. Gelombang panas menghantam tubuh mereka seperti palu besi. Pasukan bayaran berteriak. Tanah bergetar. Seluruh fasilitas mulai runtuh seperti monster yang kolaps. Bayu memalingkan wajahnya. Selamat tinggal, Letnan. Kita akan bertemu di babak berikutnya. Dia menekan tombol lain. Granat asap meledak, menutup seluruh area dengan kabut putih pekat. Ketika kabut mereda beberapa detik kemudian, Bayu menghilang. Dengan fasilitas yang runtuh di belakang mereka, Rendra menarik timnya kabur ke hutan. Nafas terengah-engah dan telinga terus berdenging. Saat mereka berhenti untuk menghirup napas, Ayu memegang drive data yang hangat oleh panas tubuhnya. Kita berhasil membawa ini, katanya. Rendra menatap ke arah reruntuhan yang masih membara. Belum, jawabnya. Masih ada satu operasi terakhir. Keesokan malamnya, mereka berada di tebing tinggi yang menghadap Pelabuhan Ratu. Ombak menghempas karang dengan suara keras. Lampu pelabuhan berkelip seperti bintang palsu. Di tengah laut, sebuah kapal kargo besar tanpa bendera bersiap berangkat. Wisnu melihat melalui teropong. Itu mereka, Letnan. Kapal penyelundup uranium. Kalau kapal itu lolos, kata Ayu, uranium bisa jatuh ke tangan negara asing. Rendra menarik napas panjang. Ini malam penentuan. Kita hancurkan sindikat di laut. Tama menepuk bahunya. Atau kita mati di sana. Kalau begitu, Rendra memegang senjatanya erat. Kita mati sebagai prajurit. Dan di bawah langit malam yang tidak memberi belas kasihan, mereka bersiap memasuki babak penyergapan laut paling berbahaya dalam hidup mereka. Langit Pelabuhan Ratu malam itu sehitam bara. Angin membawa aroma asin laut bercampur bau solar dari kapal-kapal yang meringsek di dermaga. Dari kejauhan, kapal kargo raksasa tanpa bendera itu terlihat seperti bayangan raksasa yang mengapung, sunyi dan suram, seakan menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada malam itu sendiri. Rendra memeriksa peralatan selam hitamnya untuk terakhir kali. Ia, Ayu, Tama, dan Wisnu berdiri di bibir tebing curam. Di bawah, ombak menggulung-gulung menghantam batu karang. Kapal itu berangkat dalam 15 menit, kata Wisnu dengan napas berat. Kalau uranium itu sampai ke luar negeri, tamat sudah. Rendra mengangguk. Kita masuk dari bawah lambung. Ayu, kau jaga EMP. Tama, fokus ke ruang mesin. Wisnu, kau ikut denganku ke ruang kargo. Semua mengangguk.
Tidak ada yang berkata bahwa misi ini hampir mustahil. Tidak ada yang menyebut bahwa mereka hanya berempat melawan puluhan pasukan bayaran. Tidak ada yang menyembunyikan rasa takut, namun tidak ada yang menyinggungnya. Mereka melompat. Tubuh mereka menghantam permukaan laut dingin bak es. Gelap pekat menyelimuti begitu mereka tenggelam. Suara gemuruh mesin kapal semakin dekat saat mereka berenang ke bawah lambung. Rendra memandu mereka dengan lampu kecil yang nyaris tak terlihat. Begitu sampai di bawah, Ayu memasang alat potong ultrasonik untuk membuka lubang kecil di lambung kapal. Percikan kecil tersebar di air gelap. Detik-detik terasa panjang. Namun akhirnya, besi lambung merekah. Satu persatu mereka masuk ke dalam ruang penyimpanan bawah yang penuh suara lembab mesin. Cahaya remang-remang kuning membuat ruangan itu seperti perut monster baja. Misi dimulai. Wisnu dan Rendra bergerak menyusuri lorong sempit menuju ruang kargo utama. Setiap langkah terdengar seperti detak jantung raksasa, pelan, berat, dan mengancam. Di ujung lorong, mereka mendengar suara. Dua penjaga sindikat sedang berbicara dengan suara tegang. Aku dengar Letkol Bayu sudah berangkat dengan helikopter, kata salah satu. Dia bilang akan mengawasi transfer dari jauh. Uranium ini terlalu berharga. Kau percaya dia? Dia membunuh semua orang di fasilitas kemarin. Diam. Jangan bicara soal itu. Rendra memberi isyarat tangan. Wisnu mengangguk, menghela napas, lalu bergerak cepat. Dua gerakan sunyi. Dua tubuh terjatuh tanpa suara. Mereka melanjutkan. Ruang kargo besar itu gelap, hanya diterangi beberapa lampu statis. Di tengahnya, kontainer baja besar tertutup segel merah menyala, BHN 47, High Radiation Material. Wisnu menelan ludah. Itu dia. Rendra mendekatkan alat pembaca radiasi. Jarumnya bergerak cepat. Uranium tingkat tinggi, katanya. Kalau ini lolos, perang bisa pecah. Baru mereka bisa menyentuh kontainer itu. Suara langkah cepat terdengar dari belakang. Klik. Larangan pistol ditarik seseorang. Jangan bergerak. Rendra menoleh perlahan. Seseorang berdiri di balik tumpukan kargo, wajahnya separuh tertutup masker hitam, matanya menyala seperti racun. Kolonel Vargas, komandan pasukan bayaran Orion 9, pria bertubuh besar yang terkenal tak pernah gagal menyelesaikan pekerjaan kotornya. Letnan Rendra, katanya dengan suara berat, akhirnya kita bertemu. Rendra memutar sedikit tubuhnya. Kalau tuanmu Bayu ada di sini, dia pasti bangga. Kau melindungi uranium curiannya dengan sangat setia. Vargas tertawa pendek. Aku tidak bekerja untuk Bayu. Rendra mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Aku bekerja untuk yang lebih besar dari Bayu, jauh lebih besar. Dan sebelum Rendra bisa bertanya lagi, alarm kapal meraung panjang. Ayu, EMP sudah diaktifkan. Lampu berkedip cepat, mesin kapal mendadak melambat. Vargas terpana sepersekian detik. Kesempatan itu cukup. Rendra menendang pistol Vargas, Wisnu menembakkan peluru ke lampu atas, memadamkan ruangan. Dalam kegelapan, suara pukulan, gesekan, desahan, dan dentuman keras memenuhi udara. Vargas kuat seperti banteng. Ia menghantam Rendra hingga terlempar menabrak dinding. Wisnu mencoba menusukkan belatinya, namun Vargas memutar tubuhnya dan menghantam Wisnu hingga terhempas ke tumpukan kontainer. Dalam gelap, mata Vargas berkilat. Aku tidak butuh kalian hidup. Namun sebelum ia menghabisi mereka, suara keras dari sistem kapal meledak. Boom! Kapal terguncang hebat. Dalam kepanikan sesaat itu, Rendra bangkit, meraih besi pipa, dan menghantamkan langsung ke pelipis Vargas. Brak! Tubuh raksasa itu jatuh terguling, tidak bergerak. Rendra mengatur napas sambil memegang dadanya yang nyeri. Cepat, kita harus keluar. Dan mereka pun menyeret tubuh Wisnu yang masih sadar setengah, menuju meeting point bersama Ayu dan Tama di geladak tengah. Namun ketika sampai di atas, mereka mendongak dan terdiam. Di langit hitam, sebuah helikopter hitam melayang tepat di atas kapal. Di dalamnya, Letkol Bayu berdiri sambil memegang radio. Letnan, katanya, suaranya memantul di seluruh geladak melalui speaker helikopter. Permainan akan segera berakhir. Angin dari baling-baling helikopter memukul permukaan kapal seperti badai kecil. Rendra berdiri di tengah geladak, rambut dan pakaiannya berkibas liar. Ayu menahan Wisnu, sementara Tama bersiap dengan dua senjata di tangannya. Bayu berdiri dengan tenang di pintu helikopter,
Tubuhnya diterangi lampu merah dari kabin. Ada tatapan yang tidak manusiawi di matanya, ambisi yang sudah melampaui batas kewarasan. "Letnan," katanya, "kau ternyata lebih keras kepala dari dugaan." Rendra mengangkat senjata. "Turun dan hadapi aku, Bayu. Kau bertanggung jawab atas ratusan kematian." Bayu tersenyum kecil. "Ratusan? Oh Rendra, itu baru permulaan." Helikopter menurunkan tali baja. 4 pasukan elit turun bersamaan, mendarat di geladak dengan presisi mematikan. Tama mengumpat. "Gawat." Rendra memberi aba-aba. "Lindungi Ayu. Jangan biarkan mereka mendekat." Pertempuran pecah. Kilatan peluru menghantam dinding kapal. Tama berguling ke belakang kontainer, membalas tembakan cepat. Rendra memojokkan salah satu dan melemparnya ke laut. Ayu mencoba menghindari tembakan sambil melindungi Wisnu yang mulai recah kesadarannya. Namun pasukan Bayu terlalu terlatih. Salah satu menyerang Ayu. Rendra melihatnya dan berlari sekuat tenaga. Tapi terlambat. Ayu diseret. "Rendra!" Teriakan itu menembus suara helikopter. Rendra berbalik dengan wajah seperti terbakar kemarahan. Ia menghantam lawan terdekat, mematahkan lengan, dan melemparnya ke palka mesin. Namun Bayu menembakkan 1 peluru ke udara. "Cukup," katanya dingin. "Bawa perempuan itu ke helikopter." Rendra membentak. "Bayu, lepaskan dia." Bayu menunjuk Ayu yang meronta dengan tangan terikat kasar. "Dia punya sesuatu yang kubutuhkan. Kode dekonstruksi uranium. Tanpa dia, kontainer itu hanya sampah radioaktif." Ayu memuntahkan ludah ke arah Bayu. "Aku tidak akan pernah membantu kau." Bayu tertawa kecil. "Kau tidak perlu membantu. Kau hanya perlu dimanfaatkan." Sebelum Rendra bisa menyerang, Bayu menekan tombol detonator kecil di tangannya. Bom! Ledakan keras menghantam bagian kiri kapal. Geladak miring. Semua orang terhuyung-huyung. Air laut menyembur dari retakan besar. "Kapal ini akan tenggelam dalam 10 menit, kata Bayu, senyumnya semakin melebar. "Jadi kalau kau mau mati sebagai pahlawan, lakukanlah." Helikopter mulai naik, membawa Ayu yang berteriak berusaha kabur dari pegangan para penjaga. "Rendra!" Suara itu membelah dada Rendra seperti belati panas. Tanpa berpikir, ia berlari dan melompat, menangkap tali baja helikopter tepat saat ia terangkat. Tama berteriak, "Letnan!" Helikopter naik cepat. Angin menyayat tubuh Rendra, namun ia tidak melepaskan pegangan. Bayu menatap ke bawah, terlihat sedikit terkejut sekaligus terkesan. "Masih belum menyerah?" Rendra memanjat tali itu perlahan, melawan angin dan gravitasi. "Aku tidak akan membiarkanmu membawa Ayu." Bayu mengarahkan pistol ke bawah. "Kalau begitu, kau mati di langit." Dor! Peluru pertama meleset. Rendra terus memanjat. Dor! Peluru kedua menembus bahu Rendra. Ia hampir terjatuh, namun kedua tangannya masih terkunci pada tali baja. Darah mengucur. Ayu berteriak histeris. "Rendra, tidak!" Rendra menatap ke atas, ke mata Bayu yang memandangnya seperti sampah. Dengan sisa tenaga, ia menarik tubuhnya naik 1 meter lagi. Bayu mengarahkan pistol untuk tembakan ketiga. Namun sebelum ia menembak, bom! Kapal di bawah mereka meledak besar. Gelombang panas menghantam helikopter, membuatnya oleng keras. Bayu kehilangan keseimbangan sejenak, dan saat itulah Rendra mengayunkan tubuh, menendang pintu helikopter. Pintu terhempas. Helikopter goyah. Bayu jatuh ke dinding kabin, pistolnya mental keluar. Rendra naik masuk ke kabin, tubuh berlumuran darah, menatap musuh bebuyutannya itu. "Bayu," katanya dengan suara dingin, "ini saatnya kau jatuh." Di tengah gelap yang menelan segala suara, hanya detak jantung yang terdengar, detak jantung seorang manusia yang telah menyaksikan terlalu banyak kebusukan, terlalu banyak darah, terlalu banyak kebenaran yang dicabik-cabik oleh kekuasaan. Dari jauh, dunia terlihat tenang, tetapi di balik bayangannya ada ratusan rahasia yang menggeliat, menunggu kapan akan mencabik siapapun yang mencoba membuka topengnya. Rendra berdiri di atas tebing malam itu, sendirian, ditemani angin basah yang seakan membawa bisikan dari orang-orang yang sudah tiada. Ia menatap ke bawah, ke kegelapan hutan yang telah menjadi saksi bisu dari operasi paling kotor dalam sejarah yang tidak pernah dituliskan. Dan di dalam hening itu, ia akhirnya mengerti satu hal,
dunia tidak pernah membutuhkan pahlawan sempurna. Dunia butuh orang-orang yang berani tetap lurus meski semua jalan menuju kebenaran dipenuhi tengkorak. Ada ketakutan yang merayap di belakang telinga, rasa ngeri bahwa apapun yang ia lakukan hanyalah setetes air di lautan kegelapan. Bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar mati, ia hanya berubah bentuk, bersembunyi di balik jabatan, seragam, atau senyuman palsu. Namun dari ketakutan itu, ada sesuatu yang lahir, sesuatu yang lebih kuat dari amarah, lebih dalam dari luka, dan lebih keras dari ancaman maut. Kejujuran, sebuah konsep yang terlihat sepele, namun justru paling dibenci oleh mereka yang hidup dari kebohongan. Rendra teringat bagaimana teman-temannya tewas satu persatu. Bagaimana Ayu diculik, bagaimana Tama dan Wisnu mempertaruhkan hidup tanpa menjanjikan imbalan apapun. Mereka bukan orang suci. Mereka pernah takut, pernah ragu, pernah ingin menyerah. Namun mereka tetap melangkah. Setiap napas mereka adalah bukti bahwa keadilan bukanlah kata-kata indah. Ia adalah luka yang harus ditanggung dengan penuh rasa sakit. Dalam gelap itu, Rendra merasa hampir mendengar suara Tama berkata, "Kita hanya debu di antara badai, Letnan." Tapi debu pun bisa membutakan mata raksasa. Ada kalanya hidup memaksa seseorang memilih jalan yang membuatnya tampak seperti musuh. Ada kebenaran yang begitu besar dan berbahaya sampai-sampai hanya bisa dilindungi dengan kehancuran reputasi sendiri. Rendra tahu, nama baiknya telah dicuri, masa depannya dihancurkan, dan hidupnya tidak akan pernah kembali seperti sebelum operasi itu terjadi. Ia bukan lagi seorang prajurit yang dipercaya negara, ia kini adalah alat yang digunakan negara, lalu dibuang ke kegelapan. Namun di balik rasa pahit itu, ada moral yang mengalir seperti sungai darah yang terus mencari arah. Bahwa tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Ada kebenaran yang hanya memiliki satu tugas, memastikan kejahatan tidak semakin tumbuh. Dan itulah tugas yang dipikul Rendra, tugas yang membuatnya hidup di dua dunia, dunia terang yang penuh propaganda dan dunia gelap tempat konspirasi merayap seperti ular berbisa. Di tengah gulita, ia menyadari bahwa keberanian bukan tentang mengalahkan musuh, tetapi tetap berdiri meskipun semua cahaya padam. Keberanian adalah ketika seseorang memilih kehilangan segalanya demi menjaga sedikit harapan bagi orang lain. Dan pengorbanan adalah bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang siap mati untuk sesuatu yang tidak akan pernah diberi penghargaan. Suasana malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa bau tanah lembab dan serpihan suara yang seolah berasal dari kekosongan. Rendra merasakan punggungnya merinding, seolah hutan itu sendiri sedang memperhatikan, menilai, mengingatkan bahwa kegelapan di depan tidak akan lebih ramah dari apa yang telah ia lalui. Namun ketakutan itu justru membuat moral cerita ini semakin jelas, bahwa siapapun yang melawan kegelapan harus siap menjadi bagiannya. Karena tidak ada perjuangan melawan kejahatan yang berlangsung tanpa membuat jiwa sendiri sedikit rusak. Kejujuran akan selalu membawa seseorang pada kehancuran, tetapi kehancuran yang benar. Kehancuran yang membersihkan. Kehancuran yang membuat dunia sedikit lebih aman, walau hanya sedikit. Dan itu cukup. Dalam kesunyian, Rendra menutup mata. Ia tahu musuh barunya tidak lagi memakai senjata. Musuh barunya memakai setelan mahal, kantor dingin, ruang rapat tertutup, dan tanda tangan yang bisa menghapus nyawa seperti meniup lilin. Ia tahu tidak ada akhir bahagia bagi orang seperti dirinya. Namun ia juga tahu bahwa selama ada satu orang saja yang berani menolak tunduk pada kegelapan, dunia masih punya harapan walau sebesar retakan di batu. Moral itu seperti suara yang bergema di dalam dirinya, suara yang membuat bulu kuduk berdiri, suara yang mengingatkan bahwa jalan yang benar tidak pernah aman, tidak pernah nyaman, dan selalu membawa seseorang menuju jurang tempat hanya keberanian yang mampu membuat mereka tetap berpijak. Bahwa keadilan bukan tentang kemenangan. Keadilan adalah tentang memilih untuk tidak ikut menjadi monster meski hidup dipaksa tinggal di sarang monster. Akhirnya, ia menghela napas panjang, seperti melepaskan seluruh beban yang menancap di jantungnya. Jika dunia ini harus diselamatkan oleh orang yang dipaksa hidup dalam kegelapan, maka biarlah ia menjadi kegelapan itu. Asal dunia tetap punya sedikit cahaya. Itulah moral yang berdenyut dalam darah dan luka, bahwa terkadang, pahlawan terbesar adalah mereka yang tidak pernah diperbolehkan terlihat sebagai pahlawan. Mereka yang berjalan sendirian, dengan bayangan sebagai satu-satunya teman, dan ketakutan sebagai penunjuk arah. Namun meski mencekam, menakutkan, dan mengerikan, itulah satu-satunya cara agar kejahatan tidak pernah merasa aman.